Silakan duduk kembali, saudara. Kita mau hampiri hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan membawa segala pujian dan hormat hanya bagi Yesus. Cinta hidupku memelihara jiwaku, kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi sebab segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saya terima segala pujian, ku naikkan syukur.
yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Kami umat-Mu Tuhan, nyatukan hati Tuhan, satu hati Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, turun Tuhan dalam setiap pujian, penyembahan kami Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh menerima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sungguh sangat amat luar biasa baik. Amin. Sebab kita mempunyai Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Allah yang perkasa. Katakan bukan dengan kuat kata, bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai kami takkan takut Tuhan.
jalanku, terangi jalanku. Allah Tuhan Allah, Allah Raja, Allah berkata, sudah buktiku terjumpa. Ya firmanmu, terangi jalanku. Allah Tuhan Allah yang berkata. Amin. Boleh minta tepuk tangannya di atas kepala untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Boleh angkat tangan sini. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Siap firman-Mu Tuhan, terangi jalanku. Jalan Tuhan, Allah Raja, Allah berkata, surga bumi pun menyembah. Siap firman-Mu, terangi jalanku. Jalan Tuhan, Allah Raja, Allah berkata, kamu itu menyembah. Ya firman-Mu, hari jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah berkata, kamu itu menyembah. Ya firman-Mu, hari jalanku. Kaulah Tuhan, Allah sembah. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah berkata. Yesus kau Tuhan, Allah berkata. Yesus kau Tuhan, Allah berkata. Yesus kau Tuhan, Allah berkata. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan pagi hari ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami kuat, ku dapat berdiri, hadapi semua. Katakan Tuhan, semakin kuat, kamu dapat melimpah di hidupku. Tapi kuat Tuhan, ku dapat berdiri, hadapi semua. Semakin kuat kami mau bersyukur, mau bersyukur dengan segenap hatiku. Tanpamu dan janjimu melebihi segalanya. Kami berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Engkau pun menjawab, kau tak
kuasa dalam segala perkara Tuhan. Amin. Semakin kuat, pengharapan hari baru. Yang kuat dalam Tuhan, boleh kepalkan tangannya buat Tuhan. Katakan kami kuat Tuhan. Yes. Dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, satu lawan hari baru. Dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, satu lawan hari baru. Satu lawannya, satu lawan hari baru. Satu lawan hari baru hidupku. Haleluya. Sudah kuat menjalani hidup ini. Amin. Sebab kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali mengatai segala badai bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Ada akan terbang tinggi Tuhan bersamamu Tuhan. Mengatasi segala badai dalam hidup kami Tuhan. Waktu Tuhan bersama hatiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, keberkataanmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu cerita Tuhan dan baru. Mari terbang bersama Tuhan. Bersamamu dalam kemuliaan, tapi malu firman-Mu Tuhan, bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan berita Tuhan dan baru. Kita bersamamu dalam kemuliaan, jadi malu bukan apa di dalam Tuhan. Haleluya. Jalanmu di atas jalanku, yang jauh melebihi yang jalanku. Sungguh kau membebaskanku, jalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Boleh rentangkan tangannya dua-dua.
Kita mau terbang bersama Tuhan, mengatasi segala permasalahan bangsa kita. Amin Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan hamba di dalam-Mu Tuhan. Mari rasakan terbang bersama Tuhan. Amin Tuhan. Di bawah awan dalam kemuliaan Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan hamba Tuhan. di dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tenangkan setiap hati kita. Sebab dalam firman-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Boleh mendapatkan jawaban Tuhan atas setiap masalah kami Bapa. Kaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Jiwa kami Tuhan, Pulihkan jiwaku, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Tenangkan setiap jiwa kami Tuhan. tenangkan jiwaku. Amin. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan. Yesus selalu menopang hidupku.
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku Pulihkan setiap kami, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisai kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku Tenangkan setiap kami, Tuhan. tenangkan jiwaku. Kami kan berdiri, Tuhan. Dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapan selalu menopang, bukan berhenti di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan. Kata Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan. Karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan. Kata Yesus selalu menopang. Engkau yang menopang hidup kami. Kami tidak takut akan bala yang Kau beri.
Amin. Sebentar firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Jenny. Waktu dan tempat saya silakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih saat seperti ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, waktu saya diberi tugas sama Bapak Gembala untuk membawakan firman Tuhan, sudah berapa waktu yang lalu, saya selalu dapatkan di Mazmur 105 ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya. Dan puji Tuhan, setelah saya renungkan firman ini, ya, saya nggak tahu maksudnya apa, tapi yang saya tahu, Bapak Tony Ang khotbah, ambil ayat ini. Bapak Gembala berapa waktu yang lalu khotbah, pakai ayat ini, plus carilah kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam Matius 6 ayat 33. Satu hal yang saya ambil, kenapa Tuhan, ini firman yang akan saya bawakan, tapi kenapa udah dibawakan oleh hamba-hambamu? Berarti ada maksud dan rencana Tuhan buat jemaat di tempat ini. Supaya kita tetap mencari Tuhan dengan kekuatannya. Tadi pujian juga, ya kan? Semuanya bertema kekuatan, kekuatan, kekuatan dari Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Nyanyi gampang Bapak Ibu Saudara, amin. Bukan berdiri di tengah badai. Coba kalau kamu menghadapi badai. Apakah akan kau tetap berdiri di tengah badai? Apakah kita akan lari? Apakah kita akan tetap setia sama Tuhan? Kalau sakit penyakit kita masih ada, walaupun obat, dokter, semuanya sudah kita lakukan. Apakah kita akan tetap berdiri menghadapi masalah dan persoalan yang di depan kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Tapi satu hal yang saya dapatkan, Tuhan, Engkau baik. Engkau berikan saya kekuatan untuk tetap mencari Tuhan. Dan saya dapatkan di dalam Matius 20, saya minta Koko Randi untuk bantu saya membacakan firman Tuhan. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat 2 dan ayat 16 bersama-sama. Tapi saya minta Bapak Randi untuk baca pakai mic supaya lebih kuat masuk dalam YouTube-nya. Ya, Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula.
Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, berapa kali kita sudah baca firman Tuhan dengan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dengan upah 1 dinar. Pada pagi hari ini, saya akan berikan tema firman Tuhan pagi hari ini. Tetap kerjakan keselamatanmu, walau 1 dinar upahku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita sudah baca tentang firman Tuhan, mungkin sudah berapa kali, mungkin dari sekolah minggu, mungkin sudah hafal ayatnya, ya. Satu hal yang saya dapatkan, kenapa Tuhan ingin kami mencari Tuhan dan kekuatannya. Kenapa Tuhan, Engkau ingin kami harus mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di dalam Matius 20 ini saya dapatkan satu hal di dalam hidup saya pribadi. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak, ya, atau kalau ada Bapak Gembala bilang ya bertobat. Ya. Di sini ada seorang yang mempunyai kebun anggur. Dia mencari pekerja-pekerja. Saya umpamakan, saya ini adalah pekerja yang dicari Tuhan. Saya di jamaah Tuhan dibaptis umur 12 tahun. Ya, dalam kategori mungkin pagi-pagi benar pekerja itu mencari, pengusaha itu mencari pekerja. Mungkin saya diambil pada waktu pagi-pagi benar. Ya. Terus ada juga yang diambil di sini jam 9 pagi. Ya, mungkin pada waktu masa remaja ditangkap Tuhan. Atau jam 12. Ya, dewasa muda. Ya. Jam 3 sudah mulai mama papa orang tua. Atau jam 5 sore yang sudah dokter ultimatum, umurnya tinggal 3 bulan lagi. Ya. Tapi satu hal, waktu pengusaha ini mencari pekerja-pekerja, dengan kata lain, kita adalah pekerja-pekerja Tuhan. Amin. Siapa di sini yang merasa bahwa kita adalah pekerjanya Tuhan? Oh, sebagian doang. Yang lain nggak berasa. Bodoh amat. Tapi saya merasakan bahwa saya dipilih oleh Tuhan. Amin.
Siapa yang merasa dipilih sama Tuhan? Sudah mulai agak banyak. Ingat ayat yang terakhir tadi katakan apa? Banyak yang dipilih. Demikianlah orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Kita dipilih. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 katakan, kamulah umat pilihan Allah, imamat rajani, bangsa pilihan, dari terangnya Allah kita diangkat, dari kegelapan diangkat menjadi terangnya Allah. Ya, bukan karena kuat gagah kita, Allah memilih kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau di sini ada yang tiba-tiba di GPIA menjadi pelajar teladan dari remaja pemuda, langsung dipanggil ke istana, dipilih sama tim pemerhati Bapak Jokowi, bangga apa enggak? Bangganya minta ampun. Mungkin sekelurahan semua pada tahu. Ya kan? Weh, anak gue sekolah jadi juara teladan, dipilih sama Jokowi untuk masuk ke istana. Seantero jagat diceritain. Amin. Bapak Ibu Saudara, berasa enggak kalau Bapak Ibu Saudara dipilih sama yang ciptakan langit bumi beserta isinya, bahkan yang menciptakan hidup kita. Dipilih loh. Kita ada di rumah Tuhan ini bukan karena kebanggaan kita, kekuatan kita, kebiasaan kita, bukan Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, kita dipilih untuk duduk diam di rumah Tuhan. Bahkan mungkin yang masih ikut online, bukan satu kebetulan. Tuhan sediakan medsos, Zoom, ya, bukan satu kebetulan. Tapi Tuhan semuanya rencanakan yang terbaik buat hidup kita. Tapi kadang kita suka kecewa sama Tuhan. Saya terutama. Ya, suka kecewa. Kenapa? Karena saya sakit. Saya mengharap sembuh. Amin. Karena usaha saya bangkrut, saya mengharap sukses. Karena keluarga saya berantakan, saya mengharap keluarga saya damai sejahtera, happy selalu. Kadang kita mengharap mukjizat dari Tuhan. Dan kalau tidak terjadi, kita akan kecewa dengan hasilnya. Kita akan melihat, no si Acong, rumahnya depannya ada merah-merahnya, tapi usahanya maju. Ada kaca, ada merah-merah, ada bendolannya. Wah, hebat loh dia. Mobilnya Alphard, Mercy, BMW. Gua motor butut. Gua sakit udah bertahun-tahun. No kencim apiang disembur. Sembuh. Gua udah berdoa bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh. Kita kadang kecewa dengan hasilnya. Kita melihat orang lain lebih baik dari kita. Oh, yang masuk jam 5 dapat 1 dinar. Saya masuk dari subuh. Ikut Tuhan udah bertahun-tahun. Hidupnya masih naik motor butut. Kenapa yang baru ikut Tuhan 1 jam, mobilnya langsung Alphard? Kita kadang kecewa dengan hasil. Yang menjadi masalah, berarti Tuhan salah pilih saya. Ya, salah. Salah Tuhan pilih saya.
Buktinya saya nggak diberkati. Buktinya sakit saya nggak sembuh-sembuh. Buktinya saya kecewa. Buktinya saya merana. Tuhan salah pilih saya. Tuhan tidak adil. Sama kita seperti pekerja yang tadi kita baca. Ya, ya, amin. Cuman saya yang amin. Bapak Ibu Saudara tidak mengalami hal itu. Yang jadi pertanyaan, apakah pilihan Allah itu salah terhadap hidup kita? Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah tidak pernah salah memilih kita. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memilih 12 murid. Ada berapa murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? Ada berapa? Ada berapa? Ada 2, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dari 12 murid, ada 2 yang mengkhianati Tuhan Yesus. Salahkah pilihan Tuhan terhadap muridnya yang 12 ini? Salahkah? Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Tuhan tidak pernah salah memilih muridnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana respon kita menghadapi pilihan Allah? Yudas Iskariot dipilih Tuhan dan menjadi pengkhianat, membawa Yesus masuk ke kayu salib. Akhir dari Yudas Iskariot, mati bunuh diri. Salahkah pilihan Tuhan? Tidak. Karena Yudas Iskariot dipakai Tuhan untuk membawa Yesus ke kayu salib. Jadi segala sesuatu Tuhan punya rencana dalam hidup kita, walaupun jahat sekalipun. Tapi responnya Yudas Iskariot, kenapa dia mati bunuh diri? Kita lihat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi akhir kehidupan Petrus, sekali khotbah, 3.000 jiwa bertobat. Sekarang hamba Tuhan, 3.000 khotbah, belum tentu 1 jiwa bertobat. Amin. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi respon kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan tidak pernah salah memanggil kita. Tuhan memberikan kehendak bebas buat kita di dalam Mazmur 111 ayat 9. Kebajikan Allah memberi kehendak bebas buat kita semua. Bahkan di Ulangan 28 ada perbandingkan antara berkat dan kutuk. Kalau kau mau diberkati, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kau tidak mau diberkati, kutuk, silakan keluar dari firman Tuhan. Diberikan kehendak bebas buat kita. Ya, bagaimana kita meresponi firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini disampaikan sama semua. Enggak ada yang pilih kasih. Oh, yang sebelah kiri saya ini kan yang buat tua-tua nih. Oh, yang baik-baik, yang pelan-pelan. Enggak. Ngomongnya ya begini, ngomelnya ya begini. Yang sini muda-muda harus kuat, semangat. Enggak, sama Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi respon kita menanggapinya bagaimana? Ya. Respon kita bagaimana menanggapi firman itu? Satu hal yang saya dapatkan di dalam ayat 13 Matius 20 tadi. Ya. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Sepakat sedinar sehari. Perjanjian Allah sejak awal sampai akhir tidak bisa diubah. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, inilah perjanjian Allah. Dibagi 2
perjanjian lama dan perjanjian baru. Satu hal yang kita imani, Yeremia 29 ayat 11 katakan apa? Rancangan yang Tuhan berikan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu janji Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Rancangan damai sejahtera. Ya. Bapak Gembala selalu kasih contoh kepada kita. Udah tahu sakit diabetes, makannya manis-manis. Begitu stroke, nyalain Tuhan. Udah tahu sakit darah tinggi, makannya ikan asin, peda. Bapak Yosef, Bapak Gembala selalu pepes peda, katanya. Kalau stroke, cengli. Udah stroke, nyalain siapa? Tuhan, tidak adil. Padahal itu salah kita. Ya, Allah tidak berikan rancangan yang kecelakaan. Tuhan berikan kita rancangan damai sejahtera. Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Cuman kadang kita ini pekerjanya suka salah meresponi janji Tuhan. Agama Kristen adalah agama yang lain daripada yang lain. Ada filosofi yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Betul, nggak salah. Tapi satu jalan masuk surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada jalan banyak. Coba Bapak-Bapak renungkan, ada berapa agama di Indonesia? Semuanya menggunakan tasbih atau rosario. Kristen tidak ada. Ya. Mereka mempunyai baju khusus buat hamba Tuhan, bahkan buat umatnya. Semua ada. Kristen bebas. Saking bebasnya nih, ya. Saking bebasnya kita pakai bajunya, sampai kuntilanak aja ngiri. Kenapa kuntilanak ngiri? Kuntilanak sundel bolong bilang, sekarang gue sama manusia, hebatan manusia, kuntilanak. Kalau gue bolongnya cuma satu di belakang. Coba lihat cewek sekarang. Di sini bolong, sini bolong, belakang bolong, paha bolong, celana dirobek-robekin, bolong semua. Berarti hebatan manusia kata kuntilanak. Ya kan? Semuanya serba bolong, saking bebasnya. Ke gereja, bolong-bolong semuanya. Duduknya di depan lagi. Yang khotbah pendeta. Situ cewek. Udah jadinya khotbahnya yang mana ya? Salah sasaran nih. Ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Tony Ang bilang, laki-laki kepalanya isinya apa? Sek katanya. Di depan banyak yang bolong, Mbah. Konsentrasi buyar. Ya, saking bebasnya. Ya. Terus kita agama Kristen enggak punya tanah suci khusus. Yerusalem bukannya tanah suci ya. Itu cuman kalau itu kita ziarah, lain beda. Ya. Enggak punya, harus dikunjungi. Tapi agama yang lain punya. Semuanya saking bebasnya, Tuhan berikan kita kehendak bebas, jadi kayaknya gampang banget melecehkan sama sekali. Enggak ada yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Padahal Yesaya 61 ayat 8, perjanjian Tuhan itu perjanjian yang abadi. Abadi, kekal. Ya, diberikan kita bahwa rancanganmu Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, kita sama-sama baca yuk. 2 Petrus 3
ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perjanjian Allah tidak bisa diubah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia cuma sabar terhadap Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Jadi jangan ngomel, jangan ngedumel kalau masalahmu, persoalanmu masih ada di depan mata. Ingat, Allah tidak lalai menepati janjinya. Pegang firman Tuhan. Cari dia dengan kekuatannya. Cari kerajaan Allah dengan kebenarannya. Bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya. Pegang janji itu. Ya. Perjanjian biasanya antara dua belah pihak. Pihak yang memberikan janji dan pihak yang menerima janji. Di metrai, sekarang metrai 10.000 ya. 10.000. Metrai, cap, tanda tangan berdua dan tidak bisa berubah. Apalagi ini yang memetraikannya dengan darah di kayu salib. Dicurahkan darah yang mahal. Masa kita bisa lalaikan janji itu? Jangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Perjanjian Allah tidak bisa berubah. Jangan kita komplain sama Tuhan, saya udah kerja dari subuh loh Tuhan. Saya udah melayani Tuhan dari saya masih kecil sampai saya udah beruban, saya sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan hidupku seperti ini? Koreksi respon kita terhadap janji Allah. Kita kita adalah anak-anak Allah. Anak perjanjian. Tuhan berikan kita pilihan yang terbaik. Oleh karena itu, kita harus tetap pegang pengharapan kita. Karena Dia yang berjanji itu setia. Contoh di dalam Alkitab Bapak Abraham. Ya. Dia tidak ada dasar untuk pegang perjanjian itu. Tapi dia percaya. Pergi dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian. Dia nggak tahu tanah perjanjian kayak apa. Bapak Abraham cuma percaya bahwa yang berfirman itu pasti akan menggenapinya. Dia berjalan tanpa satupun dasar untuk percaya. Saat usia dia lanjut, Bapak Abraham dijanjikan akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Kita manusia kadang suka tidak tepat, tidak mau, tidak tahan menunggu waktunya Tuhan. Lalu dengan kebisaan kita, kekuatan kita, Sarah mengambil Hagar, lahirlah Ismail. Ishak anak perjanjian belakangan. Sampai saat ini, istri muda, istri tua, keturunannya berantem terus. Ya. Itu karena salah pegang perjanjian Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Allah yang memegang perjanjiannya itu setia dan adil. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa janji Allah itu ya dan amin. Kita bisa nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cucunya Bapak Gembala kita pintar nyanyi lagu itu katanya. Carla, ya. Anak kecil bisa nyanyi. Apal, pintar. Kita yang dewasa praktek. Waktu Tuhan yang terbaik. Pegang janjinya Allah bahwa tidak bisa diubah walaupun upahku 1 dinar, tapi Tuhan beri yang terbaik. Amin. Hal yang kedua, kita kembali ke dalam Matius 20.
Ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Pekerja-pekerja yang masuk lebih dahulu iri. Karena yang baru masuk 1 jam upahnya 1 dinar. Mereka yang bekerja dari subuh ya tetap 1 dinar. Terus si pengusaha ini bilang, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Coba koreksi diri. Iri hatikah aku? Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih tidak punya rasa iri hati. Saya punya. Ya, saya punya terus terang. Ya, kalau saya ngelihat orang yang hidungnya mancung gitu, cakep. Saya hidungnya cakep banget ya, kok hidung gue begini blesek gitu. Itu iri loh Bapak Ibu Saudara, walaupun saya mengagumi orang, kenapa ya hidung gue kok blesek gitu. Itu saya punya rasa iri hati. Ya, terus terang. Padahal firman Tuhan katakan apa? Iri hati tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan proses saya, sedikit demi sedikit itu dibuang. Bagaimana caranya? Ya itu, dikirim orang-orang yang hidungnya mancung supaya saya nih, oh ya ini udah hilang belum nih iri hatinya karena hidungnya blesek gitu. Ya kan? Dikirim orang-orang yang membuat kita iri hati. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih nggak pernah mengalami itu, saya pernah Bapak Ibu. Ya. Saya berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Begitu amin, ada yang bikin saya kagak sabar. Rasanya main nunjuk aja tuh. Ya kan? Padahal baru berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Coba kalau nggak ada orang yang Tuhan kirim untuk membuat saya tidak sabar, apakah saya bisa sabar? Tidak. Makanya Tuhan kirim orang yang membuat kita tidak sabar. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara terkasih kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang membuat kita jengkel, membuat kita kesel, seperti Yudas yang Tuhan pakai membawa Tuhan Yesus ke kayu salib. Bersyukur. Tuhan kirim orang-orang seperti itu di lingkungan kita. Jangan pindah gereja. GPIA orangnya begitu semua. Mendingan gue pindah ke sono. Orangnya baik-baik semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, lu pindah ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, akan ada orang-orang yang seperti itu untuk memproses hidupmu. Karena Allah berdaulat atas hidup kita. Ya. Dia mau proses kita. Tidak tahukah kamu kalau aku bebas mempergunakan milikku? Dia berdaulat atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk jadi apa? Untuk jadi penyembahnya. Tapi pernahkah kita menyembah Dia dengan sungguh hati? Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah berdaulat atas hidup kita. Yesus menerima kuasa di bumi, di surga. Tadi pujian mengatakan, Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Berkuasa. Jadi, apa yang kita hadapi? Ingat, Allah berkuasa atas hidup kita. Tuhan taruh orang-orang yang sayang sama kita. Jangan marah sama orang yang membuat kita jengkel. Jangan kesel, jangan kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan berdaulat untuk membentuk kita. Ya. Allah penjunan kita.
Allah ingin kita menjadi yang terbaik. Saya nggak pernah lihat orang bikin bejana. Saya nggak pernah lihat. Tapi saya pernah nonton film Ghost. Ya, waktu itu ceweknya bikin apa? Bikin bejana, puter-puter gitu ya. Kan meleot gitu ya. Tadi puter lagi, diprok lagi, dibikin lagi, ya kan? Sampai itu bejana menjadi yang terbaik. Lalu saya ngebayangin kalau tanah liat itu pasti ada kotoran, ada batu, ada rumput, ya kan? Nah, waktu diangkat, kalau si tanah itu bisa ngejerit, dia bisa sakit, gue ditarik. Sakit itu batu dicabut dari tubuhku. Tapi untuk apa? Untuk menjadi yang terbaik. Tuhan taruh di mana? Tuhan mau bikin bejana untuk vas bunga, ditaruh meja tamu. Tuhan mau taruh bikin kita sebagai bejana untuk masak air. Tuhan taruh kita di atas kompor. Ya. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia bebas menggunakan kita. Siapa yang Tuhan kirim di hidup kita untuk membentuk hidup kita lebih baik. Contoh di dalam firman Tuhan di Alkitab, Daud. Ya. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Kita baca ya 1 Tawari 29. Ayat yang ke-11 sampai ke-12 saya akan bacakan. Dengan ini judulnya Nyanyian Pujian Daud. 1 Tawari 29 ayat 11 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Daud adalah salah satu orang yang berkenan kepada Allah. Apakah Daud hidupnya bagus, mulus? Tidak. Dia juga pernah jatuh ke dalam zina dengan Batseba. Bahkan dia yang merencanakan suami Batseba, Uria, mati di medan perang. Jadi pembunuh. Bahkan pada waktu Daud ingin mendirikan rumah Allah, Allah tidak mau tangan Daud yang membangun rumah Allah. Karena tangannya penuh dengan darah. Tapi kenapa Daud bisa menjadi salah satu orang yang berkenan di hadapan Allah? Karena Daud mengakui kedaulatan Allah di dalam hidupnya. Bahwa kekayaan, kemuliaan, kehormatan yang dia dapatkan semuanya karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia sadar bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Waktu dia melawan Goliat, dia katakan apa? Kamu datang bawa pedang, aku datang dalam nama Tuhan. Dia sadar bahwa yang mampu mengalahkan Goliat di dalam hidupnya hanya Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari sadari Allah berdaulat atas hidup kita. Dia yang punya segalanya. Kalau Tuhan kirim orang-orang di sekitar kita yang membuat kita down, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita terpuruk. Ingat, kalau kamu terpuruk, saatnya kita akan bangkit. Ya kan? Bapak Ibu sekarang duduk nih. Ya kan? Kalau mau berdiri, duduk dulu apa langsung berdiri? Duduk dulu kan? Berdiri, bangun baru. Jadi kalau saat kau terpuruk, siap-siap untuk naik. Amin. Jadi Tuhan
Tuhan kirimkan. Allah berdaulat atas hidup kita. Bersyukur. Ada Yudas-Yudas yang mengkhianati. Bersyukur. Ada orang-orang yang mengecewakan kita. Karena Tuhan berdaulat memberikan kita si A, si B, si C, si D. Untuk apa? Membentuk kita menjadi lebih baik di hadapannya. Jadi jangan iri hati. Kita adalah pekerja-pekerja Tuhan yang mau bekerja sampai Tuhan panggil kita. Ya, saya ditanya sama anak youth, Cici, kalau pas mau khotbah di youth, ada waktu gak? Tanggal sekian. Oke, saya bilang cuma sekian, udah. Saya pokoknya selama saya masih bisa, saya akan tetap melayani Tuhan. Bukan karena saya kuat. Saya bilang sama Bapak Gembala, Om, kayak ini tuh kalau disuruh khotbah di umum, kagak bisa tidurnya lebih dari sebulan. Ya, si Om Yosef langsung bilang, sama saya juga kagak bisa tidur, kata Om Yosef itu. Ya, tapi satu hal, walaupun saya nggak bisa tidur, walaupun saya merasa gimana gitu, takut, cemas gitu, apakah bisa, apakah enggak gitu. Ya, satu hal yang saya ingat di dalam hidup saya, Tuhan Yesus itu terlalu baik buat saya. Saya nggak bisa lakukan apa-apa. Saya ingin menyenangkan hatinya. Karena saya tahu dia berdaulat atas hidup saya. Ibarat kalau Tuhan lagi bikin roti, ya dibanting sono, jebret, ya supaya rotinya empuk. Banting sono mau bikin roti coklat, mau bikin roti keju, mau roti kacang. Tuhan banting, saya cuma diem di hadapan Tuhan. Ya. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah itu berdaulat atas hidup saya. Tuhan kirim orang-orang di sekitar saya yang membuat saya kuat untuk bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan ada sepanjang umur hidup saya. Tuhan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Daud yang sudah jadi penjina, menjadi pembunuh, dia bisa menyadari bahwa Allah yang punya segalanya. Apalagi kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih tidak hidup dalam perzinahan. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih tidak hidup dalam pembunuhan. Tidak seperti Daud yang kotor. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita sadari dia berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pegang janji Tuhan bahwa dia yang berjanji adalah setia dan adil. Walaupun upahmu 1 dinar, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tetap kerjakan keselamatanmu, walaupun upahmu 1 dinar. Itu untuk memproses hidupmu menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, segala rencana Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Oleh karena itu, apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara terkasih saat ini? Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena dia yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita sudah diangkat tinggi, tidak ada orang yang mampu menurunkannya. Kalau kita sudah dibukakan jalan, tidak ada orang yang bisa menurunkannya. Amin. Karena dia berdaulat atas hidup kita. Sejak dalam kandungan, Tuhan tahu. Sejak kita masih dari bayi kecil, merah, darah di dalam kandungan ibu kita. Tuhan tahu rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Masalahmu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tanyakan segala perkara. Saya minta Singa dan Noel untuk bantu saya.
Segala perkaraku ku taruh di kakimu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada satupun merendahkanku. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada satupun merendahkanku. Saya minta hanya singer dan WL yang bernyanyi. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang menjadi masalah dan persoalan Bapak Ibu Saudara terkasih? Ingat, kita adalah pilihan Allah dan Allah tidak pernah salah memilih kita. Janji Allah tidak bisa diubah dalam hidup kita. Dia memberikan janji yang terbaik, damai sejahtera diberikan atas hidup kita. Dan Allah berdaulat atas hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Untuk itu, cari Dia dengan kekuatannya, cari Dia dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jadikan pujian ini dengan sungguh. Saya percaya Allah berencana atas hidup kita yang terbaik. Haleluya, Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Katakan, Tuhan, ini khawatirku, Tuhan. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun tidak ada yang berkuasa atas hidup kita kecuali Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Yesus Tuhan Raja di atas segala, menempatkan kita yang terbaik, memberikan kita yang terbaik. Terima kasih.
bagimu ya Allah. Ya, Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang merencanakan yang terbaik atas hidup kami. Kami percaya Tuhan. Masalah kami, persoalan kami letakkan dalam tangan-Mu. Ia Allah yang menciptakan langit bumi. Allah yang berkuasa. Allah yang menciptakan hidup kami. Kami bersyukur. Ya Rabbana ya Sayyid. Kami bersyukur. Ya Rabbana. Ya Rabbana ya Sayyid. Ya Rabbana ya Sayyid. Ya Rabbana ya Sayyid. Rabbana ya Rabbana Sayyid. Ya Rabbana Rabbana kata ya Rabbana. Terima kasih Roh Kudus ya Rabbana. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus Tuhan Raja di hidupku. Ayo Rabbana rasakan Rabbana. Yesus kalau Rabbana. Terima kasih Roh Kudus ya Rabbana. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya Rabbana. Terima kasih Roh Kudus. Ya Rabbana. Glory bagimu Allahku. Glory bagimu Tuhan Raja di hidupku. Kau Tuhan pembelaku, gunung batu keselamatanku, kota benteng di hidupku. Engkau Tuhan kekuatanku, mazmurku. Engkau Raja di hidupku. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya keselamatanmu. Terima kasih buat Kau memilih aku. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu, penghiburan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Allahku yang besar dan berkuasa. Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Tuhan ampuni kami. Kecewa kami, ampuni Abah. Kami percaya Kau memberi yang terbaik atas hidup kami. Untuk itu saat pagi ini, segala masalah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kalau kami sudah serahkan Tuhan, kami percaya Engkau memberi yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang menghibur kami, Allah yang memberikan kami kekuatan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu, buat kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu atas kami, luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya firman-Mu akan terus berbicara dalam setiap loh hati kami, untuk memampukan kami menjadi yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan pada pimpinan. Amin. Saudara diberkati oleh firman-Nya. Amin. Kami segenap jemaat GPIA mengucapkan terima kasih untuk Ibu Jenny untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Persembahan akan dilayani oleh Bapak Aji, Ibu Meliana, Bapak Suminto, Ibu Elinda.
dan doa persembahan oleh Ibu Gembala. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan setiap kami untuk belajar, mengerti, untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Lakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati Ibu Yeni Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai Ibu Yeni lebih luar biasa Bapa. Kau berkati kehidupannya Tuhan. Kau berkati juga Abed suaminya ya Bapa. Tuhan Yesus, bentar kami akan membawa persembahan kami. Ajar kami memberi dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan persembahan kami juga boleh untuk mendatangkan, untuk memberi persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari rasakan kebaikannya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati berlipat. Amin. Saya akan membacakan pengumuman untuk jadwal untuk minggu depan 21 November 2021. Koordinator dan WL oleh Bapak Hosea.
Singgah oleh Ibu Maria B dan Ibu Heni Ningsih. Doa firman oleh Bapak Chua Chen Un, doa persembahan oleh Ibu Tan Melan, persembahan oleh Ibu Lim Gyoklan, Ibu Lau Suking, Ibu Lipoan, Ibu Nani Roni. Multimedia, Bapak Randi, Soundman Saudara Richard, penerima tamu Ibu Lani B. Dan nanti tanggal 5 Desember 2021 pernikahan akan diadakan pernikahan Wesley dan Fanny. Orangnya tidak datang ya. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dan disertai oleh doa penutup dan berkat oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Yeni Abednego. Tuhan berkati. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih juga kepada Ibu Yayan yang memberikan beras pada minggu kemarin. Tuhan berkati, Bu. Ya, kalau pembagian beras sekali lagi jangan ribut. Ya, tadi firman Tuhan bilang apa? Jangan iri hati. Ya, kalau dibagi beras ada yang nggak kebagian, jangan komentar apa-apa. Yang ngatur ini gembala sama timnya tuh pusing. Bukan ada berkat kemudian kita nggak bisa sembrono. Jadi kita atur apa yang terbaik. Amin. Ya, jadi jangan ada yang tersinggung kalau saya ngomong begini, supaya betul-betul kita saling menghormati dan mengasihi apa yang telah ditetapkan, diputuskan. Karena saya nggak putuskan sendiri. Ya, saya berunding, dicek lagi. Cukup melelahkan. Tapi no problem. Nggak ada persoalan. Nah, bulan Januari kita akan mengadakan baptisan air. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis atau saudara remaja, tolong daftarkan diri kepada Ibu Yeni Abednego. Richard sudah diumumin, Cat? Di remaja pemuda. Iya. Baik, kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Bapa dari kekal sampai kekal. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus berkati firman-Mu teraikan dalam roh jiwa hati kami sekalian. Ajar kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami bawa dalam doa untuk anak-Mu Ibu Yeni yang sudah melayani firman-Mu. Berkati Tuhan dalam kasih anugerah-Mu yang limpah ruah bersama suaminya Abed Tuhan. Pakai Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun anak-Mu ini berada ya Bapa. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih untuk tim Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri yang menjaga keamanan dan kestabilitasan nasional di seluruh pertiwi Nusantara ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, para hamba Tuhan, para penginjil, para misionaris, gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah raya atau pertemuan raya seperti ini Tuhan juga berkati. Boleh banyak pribadi boleh berjumpa dengan Yesus Kristus dan mengalami terobosan dan perubahan dalam kehidupannya. Pribadi lepas pribadi yang olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bawa di dalam doa untuk anak-anak-Mu yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang berbisnis apapun. Tuhan berikan hikmat, akal budi atas rata-rata. Sehingga apapun yang diperbuatnya boleh berhasil, beruntung dan berbahagia dalam seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bawa di dalam doa untuk anak-anak-Mu yang lemah, berikan kekuatan yang baru. Yang susah hiburkan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Yang terikat oleh apapun, orakan di dalam nama Yesus, sehingga mengalami kelepasan pemulihan daripada Tuhan. Yang sakit apapun jamah oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, jadikan kami saksi. Jadikan kami berkat yang memuliakan nama-Mu. Bapa, sekarang kedangkanlah tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat-Mu.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan, ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagimu. Hanya bagimu, kasih Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.